Di Kabupaten Buleleng. Sudah ada beberapa sekolah di, Singaraja khususnya di Kabupaten Buleleng yang sudah mendapatkan, program makan bergizi gratis ini. Lantas bagaimana pandangan dari Dewan Pendidikan Buleleng terkait dengan, program makan bergizi gratis yang diberlakukan untuk anak-anak, didik di Kabupaten Buleleng ini? Kami akan mengajak Anda berbincang pendengar pagi ini bersama dengan narasumber yang sudah terhubungi melalui jaringan telepon. Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Made Sedane SPD MPD. Om Swastiastu Bapak, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Nggih. Selamat pagi pemirsa RRI semua. Terima kasih sebelumnya Pak sudah menyempatkan waktu bersama kami di Pro 1 RRI ya Pak. Nggih, siap. Nggih. Baik, Pak, seperti yang kita tahu sebenarnya program makan bergizi gratis ini sudah didengung-dengungkan dari beberapa bulan lalu begitu ya. Dan di Indonesia sudah ada beberapa yang mendapatkan di hari pertama launchingnya. Dan di Kabupaten Buleleng ini mulai efektif di bulan ini ada beberapa sekolah yang sudah mendapatkan program makan bergizi gratis. Kalau pandangan dari Dewan Pendidikan, bagaimana efektivitas dengan adanya program makan bergizi gratis ini di Kabupaten Buleleng? Baik, terima kasih. Saya Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng sangat mengapresiasi program dari Presiden Prabowo untuk memberikan asupan gizi dalam bentuk makanan gizi gratis kepada anak-anak kita di Kabupaten Buleleng. Namun ada beberapa hal mungkin yang perlu dicermati dalam MBG ini. Bagaimana nanti proporsional kandungan gizi itu harus terpenuhi, kemudian higien sanitasinya, dan yang terpenting juga pergunakan produk-produk lokal yang ada di Buleleng. Sehingga MBG ini memang benar memberikan dampak kepada kesehatan anak-anak kita, tetapi memberikan dampak juga pada hasil-hasil pertanian lokal di Kabupaten Buleleng. Mungkin itu awal dulu. Iya, baik. Artinya memang sebenarnya program ini tuh sudah berjalan dengan baik lah ya Pak ya, sesuai dengan peruntukannya. Tapi kalau Bapak melihat sendiri sebagai Ketua Dewan Pendidikan di Kabupaten Buleleng, bagaimana kemudian kontribusi dari MBG ini untuk proses pembelajaran misalnya Pak? Oke, begini. MBG itu sebuah program nasional, tentunya itu sudah melalui kajian dari beberapa pakar. Apakah itu dari pakar kesehatan, termasuk juga dari pakar pendidikan, karena sasarannya adalah anak-anak didik di seluruh Indonesia. Nah, atas kajian itu, saya kira bahwa MBG ini tujuannya adalah memberikan sebuah asupan gizi pada anak didik kita, sehingga anak-anak yang mendapat asupan gizi yang bagus tentunya akan berkorelasi pada peningkatan kemampuan mereka untuk memaknai pembelajaran di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, MBG ini juga setidaknya bagian dari kepedulian pemerintah pusat untuk membantu anak-anak yang mungkin setiap harinya orang tua mereka tidak sempat untuk menyiapkan makan pagi atau makan siang. Mungkin karena faktor ekonomi, karena faktor pekerjaannya orang tua yang pagi-pagi juga harus pergi ke ladang ataupun pergi ke proyek untuk berburu, sehingga tidak siap untuk menyiapkan makanan bagi anak-anak. Sehingga program ini kalau dilakukan secara profesional, maka ini akan berdampak positif pada perkembangan akademik anak-anak kita. Terima kasih. Ya, baik. Kalau dilihat dari sisi efektivitasnya memang kalau kita lihat anak-anak jadi bisa mendapatkan gizi yang cukup begitu ya Pak. Tapi kalau kita melihat dari capaian-capaian itu, capaian-capaian pembelajaran, mungkin Dewan Pendidikan mempunyai sorotan tersendiri Pak, dengan adanya MBG ini harusnya siswa ini sudah bisa mencapai apa begitu? Ya, karena begini ya, Dek ya, kesehatan itu memang berkorelasi dengan kemampuan berpikir mereka. Ya,
Kemudian kalau mereka sudah sehat, ya lewat gizi yang cukup, maka diyakini mereka akan memiliki kemampuan untuk menyerap pelajaran dengan baik. Tetapi ada catatan dari kami di Dewan Pendidikan, MBG ini jangan sampai kegiatannya ini hanya untuk pencitraan saja, tetapi konsistensi dari pelaksanaan MBG ini. Kemudian upayakan juga MBG ini tepat sasaran pada anak-anak yang memerlukan. Tepat dalam nilai kandungan gizi, tepat pada anak-anak yang memang memerlukan, ya. Dan ingat tepat juga waktu pemberian. Ya. Nah, tepat waktu pemberian itu artinya begini. Jangan sampai pemberian MBG ini mengganggu jam pelajaran anak-anak. Ya. Karena Dewan Pendidikan tahu bahwa waktu istirahat anak-anak itu hanya 15 menit sampai 20 menit. Pastikan bahwa waktu istirahat mereka itu untuk makan siang dan tidak mengganggu jam pelajaran. Coba kita bayangkan kalau satu sekolah yang jumlah siswanya ratusan bahkan ribuan, ya begitu datang makanan gratis ini sampai ke tangan siswa itu kan perlu waktu. Jangan sampai nanti mengurangi jam tatap muka. Ya. Kalau satu hari misalnya mengurangi jam tatap muka 30 menit, satu minggu berarti sekian jam, sebulan sekian jam. Ya. Nah, ini yang harus dihindari. Sehingga Dewan Pendidikan memberikan catatan, memberikan MBG ini harus tepat pada waktunya. Jangan sampai mengganggu jam pelajaran anak-anak kita. Itu, terima kasih. Ya, ini menjadi catatan juga ya Pak Made kalau kita berbicara tentang sorotan-sorotan ini, karena memang mungkin ini juga harus diperhatikan dari awal, begitu bagaimana juga siswa ini bisa menerima makanan itu di jam yang tepat begitu, agar jangan nanti sampai membuat jam pelajarannya berkurang. Baik, Pak Made, kita undang pendengar ya Pak untuk bisa ikut beratensi dengan topik ini ya Pak ya, di 24644 nggih. Silakan untuk pendengar yang ingin menyampaikan atensi Anda juga terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis yang sudah dilakukan di Kabupaten Buleleng. Silakan kami undang atensi Anda di 24644 serta juga di 081 139999790 di via WhatsApp. Kami nantikan, kita masih bersama dengan narasumber Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Made Sedana SPD MPD. Pendengar, nanti kita akan sapa pendengar yang sudah berhasil masuk, tapi sebelumnya kita akan kembali berbincang dulu bersama dengan Pak Made Sedana. Pak Made, kalau tadi Pak Made memberikan beberapa catatan begitu ya, kalau dari sisi pelaksanaannya, kapan menurut Dewan Pendidikan ini perlu dievaluasi Pak? Oke, baik. Ini kan baru tahap awal, ya, baru uji coba. Ketika uji coba ini tentunya sudah ada beberapa catatan. Ya. Nah, nanti tim pelaksana ini bersama Dispikpora dan juga mungkin kami Dewan Pendidikan mohon diundang ketika memberikan MBG ini ke sekolah. Sehingga catatan-catatan ini menjadi acuan untuk lebih sempurnanya pelaksanaan pemberian MBG. Ya. Ya. Artinya begini, evaluasi itu kita lakukan setiap saat. Kalaupun ini baru tahap uji coba, justru di tahap uji coba inilah sudah kelihatan hal-hal yang memang harus diperhatikan. Kendala-kendala yang memang harus dicermati bersama. Sehingga seperti catatan saya tadi, jangan sampai nanti mengganggu jam pelajaran. Jangan sampai juga nanti terjadi hal-hal seperti anak yang tidak tepat sasaran. Karena begini deh, ada juga sekolah tertentu yang mungkin dia sudah terbiasa dengan menu makanan yang bagus dari rumahnya karena kondisi ekonomi orang tuanya. Ketika diberikan ini sehingga MBG ini bagi mereka itu tidak berkenan gitu. Nah, oleh sebab itu ini menjadi sebuah evaluasi juga. Jangan sampai mubasir memberikan pada anak yang tidak suka dengan
makanan bergizi gratis ini. Ya. Iya. Nah, kemudian yang lain menunya juga harus variatif gitu. Jangan monoton menunya. Ya. Ya. Kemudian tempat produksi, dari tempat produksi sampai ke sekolah itu juga mohon dicek dengan baik. Jangan sampai kejadian-kejadian di tempat lain ada sampai keracunan dan sebagainya, dan itu akan menimbulkan persoalan. Termasuk juga coba diperhatikan juga di sekolah itu ada kantin-kantin sekolah. Ya. Yang mana itu adalah warga-warga kita, masyarakat kita juga yang mengais rezeki dari kantin itu. Jangan sampai dengan MBG ini justru kantin kita itu pendapatannya menurun sehingga berdampak juga pada ekonomi masyarakat yang bergerak di bidang kantin itu. Karena yang saya tahu kantin di Buleleng itu juga memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah gitu. Iya. Ya. Nah, ini mohon dicermati secara komprehensif dan holistik. Perlu juga adakan semacam diskusi dengan semua stakeholder supaya hal-hal yang negatif ataupun kekurangan-kekurangan itu bisa ditutupi dengan secepatnya. Mungkin itu tambahan. Baik, Pak Made, kita undang pendengar. Sudah ada pendengar yang bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Pak Anggas. Jaya di udara. Iya, baik. Pak Anggas, silakan bersama dengan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Bapak Sumber, melalui telepon Bapak langsung mungkin karena satu hal tidak bisa hadir ke RRI, sama saja. Saya begini, jadi program makan gratis ini sangat penting juga ya, karena apa? Satu sisi apapun program dari pemerintah pasti luar biasa. Nah, cuman endingnya nanti karena perbenturan dengan masyarakat yang di bawah, tentunya pemerintah sudah menyiapkan beberapa komponen yang harus dilalui. Satu, bagaimana nanti itu antisipasi tidak adanya terjadi sabotase. Karena banyak sekali hal-hal ini di bawah bagi yang tidak mendapatkan, tidak mendapatkan program ini misalnya. Saya tidak mau nyebut program ini. Tentunya dia pasti nanti akan merasa dirinya itu namanya manusia sakit hati. Nah, itu. Yang kedua, sudahkah ini nanti mendapat sertifikasi penunjukan daripada ahli gizi? Jadi orang-orang yang pihak ketiga yang melaksanakan program gizi gratis ini sudah punya sertifikasi khusus atau mendapatkan khusus, atau dia punya sertifikasi dari kitchen atau dari badan yang menangani tentang masak itu. Jangan sampai nanti kan dulu ada kejadian di media-media ini, jadi aroma daripada dagingnya itu mungkin tidak sedap, hanya tidak jadi dimakan sehingga mubazir, jadi dibuang saja. Artinya ini kan sama dengan pemborosan. Nah, bagaimana mengemas sekarang pemerintah mungkin dengan di bawah seolah-olah nanti daging ini adalah fresh dan memang benar-benar itu murni, tidak daging simpanan lama. Ini harus ada pemeriksaan, ini juga mungkin tugas-tugas pemerintah apakah pihak ketiga, tidak tahu juga dengan siapa, sehingga nanti benar-benar yang disajikan adalah berkualitas dan bermanfaat bagi anak-anak kita nanti ke depan. Nah, itu saja saran saya, sehingga nanti ada suatu yang mengatur di sini regulasi. Kalau ada pelanggaran, tentunya Bapak sigap nanti ke depan untuk memutuskan hubungan itu dengan penerima nanti pemasakan ini. Sekian, terima kasih Om. Santi Om. Baik, terima kasih Pak Anggas di Kubu Tambahan sudah ikut bergabung. Ini menyoroti tentang adanya jika memang ada penyimpangan begitu ya, apakah memang harus dilakukan pemutusan atau seperti apa, kalau dari pihak sekolah harus seperti apa, dari dinas seperti apa. Kita sapa dulu sebelum kita tanggapi Pak Made di 24644. Selamat pagi RRI. Pagi RRI Singaraja. Iya, selamat pagi Pak Astawa. Iya, bersama dengan Ketua Dewan Pendidikan kali ini Pak, silakan. Iya, Pak Dokter. Ketua Dewan Pendidikan, Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sampun iki Pak Dokter, yang mungkin ada beberapa pertanyaan nih. Kayak dengar yang tadi masih uji coba, sampai kapan uji coba ini kan gitu. Karena ini memang betul bahwa program ini baru kan gitu ya.
dan sumbernya mungkin lebih banyak dananya dari pusat. Ya. Nah, pertanyaan Tiang sama Niki, Pak Dokter, anak-anak yang di sekolah saja yang diberikan MBG. Yaitu kedua, di Kabupaten Buleleng berapa yang seharusnya mendapatkan MBG? Di mana saja yang sudah dilaksanakan MBG di Kabupaten Buleleng? Berapa anggaran MBG dari pusat dan dari daerah? Apa juga memberikan suatu dana? Siapa saya yang ikut terlibat dalam kegiatan MBG ini? Yeah. Nah, yang harapkan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab, tidak bisa, tidak apa-apa. Yang sekedar hanya bertanya sebagai masyarakat. Sehingga yang bisa mungkin memberikan suatu informasi bahwa karena ini sifatnya uji coba, kan gitu. Tapi kalau Tiang lihat nih, anak-anak yang sekolah, belum sekolah, makanannya hanya itu-itu saja, kan gitu. Nah, ini perlu disampaikan juga kepada UKM-UKM yang ada di desa maupun di kota, begitu, supaya makanan-makanan yang dijual itu atau di jajanan itu bergizi. Nah, sekian pertanyaan yang Mbak Dokter. Oke. Santi. Baik. Santi. Terima kasih Pak Astawa di Pungkulan sudah ikut beratensi di 24644. Untuk satu penelpon lagi, untuk Anda yang akan bergabung menyampaikan atensi terkait dengan pelaksanaan makan bergizi gratis yang sudah mulai dilakukan uji coba di Kabupaten Buleleng. Kami nantikan atensi Anda hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pak Made, silakan bisa ditanggapi dari Pak Anggas dulu terkait dengan mungkin dibentuk tim atau ada regulasi yang mungkin melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, pandangan dari Anda sebagai Ketua Dewan Pendidikan seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Pak Anggas yang sudah tadi masuk beberapa hal yang perlu kita cermati. Begini Pak Anggas, posisi Dewan Pendidikan saat ini berkaitan dengan program MBG justru perlu dipertanyakan. Sampai sekarang pun Dewan Pendidikan tidak pernah menerima selembar surat dari Badan Isi Nasional berkaitan dengan itu. Karena ini benar-benar langsung dari pusat, kemudian penunjukan pihak ketiga atau penyedia, dan makanan diberikan ke sekolah gitu. Yeah. Masuk juga gurunya, kepala sekolahnya, dan bahkan di Sikpora pun hanya diinformasikan, disurati ketika atau di saat memberikan bantuan makan bergizi gratis ke sekolah. Ya. Jadi posisi kita seperti itu Pak Anggas. Mungkin Pak Astawa juga harus memahami itu. Nah, tetapi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Anggas. Betul Pak Anggas. Jadi ini harus benar-benar menunya itu variatif dan dicek oleh ahli gizi gitu. Apakah ada ahli gizinya pada penyedia atau pihak ketiga? Apakah sudah ada sertifikasi halalnya? Karena itu penting juga, karena sebagian anak-anak kita juga ada yang Muslim. Dan kemudian prosesnya seperti apa gitu. Yeah. Nah, selama ini kan kita di Dewan Pendidikan juga tidak pernah tahu di mana diproduk, ya, siapa yang menjadi tukang masaknya di sana, siapa ahli gizinya, termasuk juga regulasi apa yang memayungi mereka untuk menyediakan ini. Kita tidak tahu karena itu urusannya ada di pusat. Nah, termasuk juga ketika terjadi penyimpangan, siapa yang mengaudit. Bisa saja toh, karena ini menggunakan anggaran negara, kalau takarnya tidak sesuai, nilai gizinya juga tidak sesuai, itu kan ada kecenderungan penyimpangan. Ya. Siapa nanti yang melakukan audit? Nah, itu dari Pak Anggas. Kemudian dari Pak Astawa, sama Pak Astawa, anak-anak di sekolah mana saja yang sampai sekarang sudah memperoleh MBG,
kemudian berapa dana MBG yang sudah digelontorkan, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian nilai gizinya yang variatif itu seperti apa. Kita juga di Dewan Pendidikan sampai sekarang belum mendapat informasi yang komplit. Sehingga baru pertama kali dari RRI yang mengkonfirmasi tentang MBG ini. Tetapi secara umum, secara makro, MBG ini sangat kami apresiasi karena jelas nanti tujuan dari pemerintah pusat itu adalah bagaimana anak kita sehat. Anak yang sehat tentunya akan mampu berpikir secara sehat dan cerdas. Mungkin itu yang bisa yang sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Made atas tanggapannya dan juga terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung. Kita akan bacakan WhatsApp ini Pak Made, ada beberapa yang sudah ikut bergabung juga di WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi untuk Ibu Astiti. Saya ingin bertanya juga ini Bapak terkait dengan pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah ini terkait dengan cucu saya juga mendapatkan MBG ini dan dia sudah bercerita kepada saya. Saya sangat mengapresiasi pemerintah memberikan MBG dan mohon dikawal terus dari Dewan Pendidikan untuk pemberian MBG ini agar tepat sasaran. Nah, terima kasih Bu Astiti atas atensinya begitu. Kita sapa dulu Bapak satu penelpon lagi sebelum nanti kita tanggapi dari Bu Astiti dan penelpon satu lagi. Kita akan sapa. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi, Om Swastiastu, Mbak Tris. Oke, selamat pagi dengan Rizka ini Pak. Oh, Rizka bukan Mbak. Iya, Pak Jero silakan Pak Jero Maliarse ya. Selamat pagi, Om Swastiastu, Pak narasumber, Pak Dewan Pendidikan. Yes, Swastiastu. Silakan. Luar biasa sekali, Bapak tadi sudah memaparkan program ini. Konsep ini adalah konsep program nasional yang barangkali sudah diperhitungkan dengan baik apa nanti dampak positifnya terhadap perkembangan anak didik kita mulai dari TK, SD, kemudian SMP, SMA dan mungkin di perguruan tinggi enggak. Nah, ini luar biasa. Cuma yang kan minta penekanannya adalah supaya pelaksanaannya ini apa-apa cara lagi bahasa Bali ini saja. Kemudian yang kedua second, yang bersaja second rasanya perjalanan ini akan membantu anak-anak meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari bidang kesehatan, baik kesehatan fisik, mental. Kemudian yang berikutnya adalah oleh karena yang ketahui ini adalah baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia, bahkan di Buleleng akan dilaksanakan juga. Istilah yang itu adalah the first impression-nya. Jadi penampilan pertama itu tidak boleh main-main. Karena apa? Karena kalau sudah penampilan pertama main-main atau mungkin tidak baik, nanti berikutnya biar dulu nganggatin akan jelek. Maka dari itu penekanan tiang supaya benar-benar dari penampilan pertama, the first impression sampai berikutnya pun tidak mengecewakan masyarakat. Itu barangkali yang sampaikan kepada Bapak narasumber sebagai Dewan Pendidikan di Kota Singaraja. Maaf jika ada kekurangan, salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Rahayu Mbak Rizka. Baik, terima kasih Pak Jero Maliarse atas tanggapannya begitu terkait dengan look dan juga first impression begitu untuk bisa menarik perhatian dari anak-anak juga ini. Terkait dengan mungkin nafsu makannya begitu agar mau juga mengkonsumsi makanan yang sudah disiapkan anggarannya oleh pemerintah. Pak Made, sebelum ditanggapi kita akan rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini ya Pak. Mohon berkenan untuk menunggu Pak. Akan bergabung kami nantikan sesaat lagi di 24644 dan juga di via telepon, di via WhatsApp masuk kami di 081 1399 9790. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kabar informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan narasumber yang hadir by telepon ya. Ada Pak Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Made Sedana SPD MPD. Bapak masih bersama kami ya Pak? Ya, Iya, baik. Bapak, tadi sudah ada dua orang penanya, Ibu Astiti yang berharap Dewan Pendidikan juga ikut mengkawal terkait dengan pelaksanaan MBG ini. Kemudian juga tadi ada Pak Jalu Mariarse, itu terkait dengan harus diperhatikan juga begitu ya, bagaimana agar ini terus sustain, terus berlanjut begitu ya, dari penampilan pertama sampai pelaksanaannya dan keberlanjutannya. Tanggapannya bagaimana Pak Made? baik, terima kasih. Di sini ada Bu Astiti, di mana menyampaikan bahwa cucunya sudah dapat MBG Yeah. dan mohon dikawal. Ya, pasti Dewan Pendidikan posisinya adalah sebagai sesuai dengan PP 17 2010 berfungsi memberikan masukan, saran dan juga sebagai pengawas setiap aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan. Tentu kami punya tugas mengawal ini, Ibu. Nah, berikutnya dari Jero Mariase,
saya sepakat dengan Pak Jero bahwa ini adalah program nasional harus kita sukseskan bersama. Jadi bagaimana program ini supaya seken saja, kalau bahasa Indonesianya ini keberlanjutannya ini yang penting. Sustainability-nya harus tetap terjaga. Dan betul seperti raus Pak Jero, bagaimana uji coba ini sebagai sesuatu yang awal, penampilan awal itu harus bagus. Jadi first impression-nya ini harus menunjukkan bahwa MBG ini memang sangat bagus gitu. Jangan sampai kesan awalnya itu sudah menimbulkan sesuatu yang tidak baik sehingga berikutnya akan tetap mendapat cap tidak bagus gitu. Sehingga saya sepakat dengan Pak Jero bahwa penampilan awal itu harus bagus. Bagus dari nilai gizinya, bagus menunya, kemudian izin sanitasinya, serta menggunakan produk lokal dan tepat sasaran. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Berarti memang itu juga menjadi perhatian dari Dewan Pendidikan juga begitu ya Pak ya, terkait dengan keberlanjutan dari adanya program makan bergizi gratis ini. Baik, Pak Made, kita sapa kembali pendengar di 24644 di via WhatsApp. Kali ini sudah ada yang ikut bergabung di via WhatsApp call, Pak Gusti di Tinggal-Tinggal. Selamat pagi Pak Gusti. Selamat pagi Bu penyiar. Iya, selamat pagi Pak Gusti bersama dengan Ketua Dewan Pendidikan kali ini. Silakan Pak. Selamat pagi pula kepada Bapak Dewan Pendidikan. Ya sedikit aja Bu bertanya. Silakan. Mulai kapan akan dimulai? Akan dimulai makan bergizi gratis di wilayah Kecamatan Geroga. Begitu aja dulu Bu. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Gusti di Tinggal-Tinggal sudah ikut bergabung. Nah ini kalau untuk di wilayah Geroga bagaimana nih Pak Ketua Dewan, Pak Made, apakah memang sudah mendapatkan bocoran terkait dengan daerah-daerah mana lagi yang akan menjadi sasaran Pak? Untuk Geroga itu sudah mulai pendistribusian. Tapi ingat pendistribusian sekarang itu baru tahap uji coba. Jadi sudah diambil beberapa sampel sekolah. Terus dari uji coba ini sudah dilakukan evaluasi dan memang pemerintah pusat itu akan segera memberlakukan secara serentak paling lambat di bulan September paling lambat. Hingga di bulan September itu mudah-mudahan tidak ada kendala, semua anak sudah memperoleh makanan bergizi gratis. Ya, kita doakan ya. Dan kita kawal sama-sama. Ya, baik ya. Kita harapkan semoga nanti daerah lainnya begitu mendapatkan juga program makan bergizi gratis ini. Untuk Anda yang akan bergabung kembali, kami masih buka di 24644 dan juga di via WhatsApp ya di 081 379 900. Dan juga untuk Anda yang akan bergabung kembali, kita sapa di 24644. Selamat pagi RRI. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Saya nambah lagi sedikit. Iya, Pak Angga, silakan. Mohon izin, mumpung belum ada yang masuk. Begini, saya kaget mendengar tadi bahwa satu masyarakat biar tahu juga. Jadi di Spora ini tidak dilibatkan dalam hal ini, semua dari pusat kan itu. Jangan sampai anggapan masyarakat gitu. Jadi seolah-olah begitu ada PR, semua menyerang di Spora. PR itu apa? Ada masalah katanya. PR-nya dikasih di Spora, mudah kita di sini yang tidak tahu menahu semua dari pusat-pusat. Gitu. Jadi RP-nya pihak ketiga. Mohon maaf ini. Karena apa? Karena apapun misalnya, ini masalah siswa pasti ada kaitannya dengan di Spora. Jangan sampai nanti menjustis atau menghakimi nanti seolah dinas pendidikan ini kurang teliti, padahal dia tidak tahu seperti yang saya sampaikan. Semoga masyarakat memahami hal ini. Oke, nanti terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Anggas sudah kembali beratensi. Mungkin langsung ditanggapi dari Pak Made. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Anggas. Kami di Dewan Pendidikan juga mengharapkan supaya dilibatkan gitu, karena seperti yang saya sampaikan tadi, sampai ini
kami belum pernah menerima tembusan surat berkaitan dengan MBG ini. Tetapi kami Dewan Pendidikan tetap akan mengapresiasi kalau memang program ini berdampak positif pada anak didik kita. Kita akan tetap kawal, kita akan tetap berikan masukan kalau memang diharapkan untuk memberikan masukan. Nah, mungkin itu dari saya, Bu, termasuk Pak Gusti dari Tinge-Tinge tadi sudah saya jawab. Jadi mudah-mudahan nanti serentak bulan Agustus, September atau Oktober ini sudah semua anak-anak kita memperoleh makan bergizi gratis. Karena kemarin penyampaian dari Bu Sri Mulyani anggarannya cukup tinggi secara nasional, hampir 300 triliun lebih yang diambil dari APBN. Mudah-mudahan nanti tepat sasaran. Terima kasih. Baik. Terima kasih sebelumnya juga untuk Anda yang sudah bergabung via telepon dan juga via WhatsApp. Tapi sebelumnya Pak Made, sebelum kita ke pendengar dan juga kita lanjutkan lagi untuk membuka penelpon, sejauh ini sudah dilaksanakan uji coba di beberapa daerah begitu di Kabupaten Buleleng. Apakah memang tidak ada masukan atau mungkin ada keluhan dari masyarakat atau mungkin ada juga pendapat lain dari masyarakat nih yang masuk ke Dewan Pendidikan terkait dengan pelaksanaan makan bergizi gratis hingga saat ini, Pak Made? Oke. Langsung saya jawab ya. Iya, silakan Pak. Setelah diuji coba, ada beberapa yang menyampaikan ke Dewan Pendidikan ternyata program ini bagus dan mereka sangat senang mendapat MBG. Ya, untuk hal negatifnya sih belum muncul. Mudah-mudahan benar-benar ini memberikan dampak dan sangat menyenangkan bagi anak-anak kita semua. Sementara itu ya tidak ada hal-hal negatif. Ya, apakah karena baru beberapa sekolah yang diuji coba belum serentak? Tapi kita tunggulah nanti kalau memang ada masukan dan sebagainya, kita akan tindak lanjuti ke Badan Gizi Nasional. Artinya masyarakat boleh menyampaikan masukan-masukan itu melalui Dewan Pendidikan ya Pak? Iya, seharusnya kalau masyarakat ada persoalan-persoalan pendidikan, memang tepatnya ke Dewan Pendidikan. Baik. Iya. Kembali kita bacakan dulu ada salah satu pendengar juga yang ikut bergabung via WhatsApp yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Selamat pagi Pak Romi Sudita. Ya Pak Romi, ingin bertanya ini Pak Made. MBG dari segi teknis itu ribet sebenarnya, tapi apakah sudah dipikirkan alokasi waktu belajar untuk siswa yang akan sangat terganggu? Kenapa pemberian bantuan MBG ini langsung saja berupa misalnya uang atau tabungan begitu yang bersifat edukatif menunjang gerakan menabung siswa. Nah ini dari pendapat begitu ya, pendapat dari masyarakat Pak Romi Sudita. Ada tanggapan mungkin Pak Made? Silakan. Baik Pak Romi, ini dosen saya dulu ketika KIP Udayana. Mudah-mudahan Bapak dalam kondisi sehat. Iya. Pak Romi, tadi sudah yang sampaikan di interaktif ini bahwa jangan sampai MBG itu mengganggu jam pelajaran siswa. Ya, sehingga saya menyampaikan tadi bagaimana MBG ini tepat waktu sampai di tangan siswa. Jangan sampai mengganggu jam pelajaran, sampai molor 30 menit, 1 jam baru selesai MBG. Itu sehari, kalau seminggu berapa jam, kalau sebulan nanti berapa jam. Sehingga jangan sampai menimbulkan persoalan baru. Oleh sebab itu, pendistribusiannya itu harus tepat waktu. Gitu. Jadi saya sudah sampaikan tadi. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih Pak Romi begitu ya. Tadi memang sudah disampaikan juga di awal bahwa memang diharapkan yang menjadi catatan dari Dewan Pendidikan adalah pemberian makan ini tidak mengganggu jam pelajaran, itu yang lebih penting.
Dan untuk Anda yang lain yang masih bergabung, nanti kalau memang masih ada waktu kita akan buka lagi di 24644 dan juga di 081 1399 9790. Baik, Pak Made, mungkin kalau kita berkaca dari daerah-daerah lain begitu yang sudah lebih dulu diadakan uji coba dan bahkan mungkin pelaksanaannya sampai dengan saat ini masih berjalan begitu. Untuk di Kabupaten Buleleng begitu, dengan adanya pola makan yang teratur di sekolah begitu ya. Kemudian dengan ada perhatian dari sekolah juga dan pemerintah begitu. Harapannya begitu ya dari indikator-indikator pendidikan begitu untuk siswa-siswi ini seperti apa Pak dari Dewan Pendidikan? Baik, terima kasih. Kalau berkaitan dengan kesehatan anak-anak itu sebenarnya pemerintah juga sudah harus memikirkan tidak hanya ketika mereka ada di bangku sekolah, tapi dari sisi kandungan mereka juga harus diberikan bantuan oleh pemerintah sehingga dia akan lahir menjadi anak yang sehat dan cerdas. Nah, pemberian MBG ini adalah sebagian dari program pemerintah yang tujuannya adalah untuk memberikan tambahan gizi kepada anak-anak kita sehingga diharapkan anak-anak kita sehat, generasinya sehat, generasinya kuat sehingga menjadi Indonesia hebat. Itu sebenarnya tujuannya. Nah, ini juga harus dirumuskan dengan sebaik-baiknya, ya, dirumuskan, direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Termasuk juga bagaimana nanti evaluasi secepatnya. Kalau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Di daerah lain sudah dilakukan juga uji coba. Memang Buleleng baru sekarang nyasar kota kalau tidak salah di kecamatan di kota, dan mudah-mudahan nanti beberapa hal itu tidak ada kendala. Saya juga berkeinginan nanti ingin lihat-lihat di mana sih makanan itu diproduksi gitu, ya, karena kami tidak tahu diproduk di mana gitu. Nanti kita coba lihat ke sana bagaimana prosesnya dan sebagainya sampai di anak-anak kita. Ya. Mungkin itu ya. Baik. Terima kasih untuk Pak Made Sedane begitu ya sudah meluangkan waktu untuk RRI. Tapi sebelum kita tutup untuk dialog ini, Bapak mungkin terakhir apa yang menjadi closing statement dari Dewan Pendidikan untuk pelaksanaan makan bergizi gratis di Kabupaten Buleleng ini, Pak? Silakan. Makan bergizi gratis, Dewan Pendidikan sangat mengapresiasi positif. Mohon untuk dijaga keberlanjutannya. Supaya tujuan kita generasi kuat, generasi sehat, Indonesia hebat itu bisa tercapai, khususnya di Kabupaten Buleleng. Baik, terima kasih Pak Made atas waktunya bersama dengan RRI. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak. Kita harapkan semoga nanti bisa hadir langsung di RRI. Kita berbicara tentang MBG bersama dengan dinas terkait ya Pak ya. Yes, siap. Iya, baik. Terima kasih Pak, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas selalu, salam sehat selalu Bapak. Selamat pagi. Iya, baik. Pendengar, demikianlah untuk dialog Hai Balikan Ken bersama dengan narasumber yang sudah berhasil kami hubungi melalui jaringan telepon. Ada Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Made Sedane SPD MPD. Kita berbicara tadi terkait dengan pelaksanaan makan bergizi gratis yang sudah mulai dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, tepatnya di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng begitu ya, sudah mulai mendapatkan uji coba pelaksanaan makan bergizi gratis, dan rencananya untuk program ini juga masih akan terus berlanjut menyasar semua sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng. Nanti kita akan bahas ini juga lebih komprehensif lagi bersama dengan dinas-dinas terkait, kemudian dengan perwakilan dari sekolah penerima program makanan bergizi gratis ini. Dan jangan kemana-mana, selepas ini kami masih akan hadirkan rangkaian acara yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Pro 1 RRI Sikareja, kanal inspirasi dan informasi. Saya Rizka Desiandra, pamit undur diri dan dengan Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sikareja.